Saudara, lebih dari 90.000 orang terjangkit virus corona di seluruh dunia. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah. Kini Indonesia sedang tak baik-baik saja. Bukan tentang kamu atau tentang aku, tapi tentang kita. Tentang dunia yang sedang tak ramah. Banyak yang susah, kemudian tambah susah. Tetapi itu semua tak semestinya membuatmu menyerah dan teruslah melangkah. Walaupun di tengah kondisi pandemi, kita tidak boleh menjadi pasif dan lalai akan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Pandemi ini juga tidak akan menghentikan langkah-langkah kami untuk terus berkarya dan membawa pendidikan sosiologi menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Sabili selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi periode 2021-2022. Dan saya, Deran, selaku Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi periode 2021-2022. Selamat datang di Kabinet Merangkai Pilar. Nama Merangkai Pilar memiliki makna membangun kembali semangat dalam membawa perubahan di tengah kondisi yang tidak dapat ditentukan. Kabinet Merangkai Pilar memiliki visi dalam mencapai tujuannya, yaitu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi sebagai organisasi yang berintegritas, progresif, dan partisipasif dengan mengutamakan sinergitas dalam menyongsong pendidikan sosiologi yang lebih kritis. Kemudian, kami memiliki misi untuk mencapai tujuan visi yang sudah dibentuk. Yang pertama, menjadikan BMP Pendidikan Sosiologi sebagai lembaga yang mampu mewadahi, memfasilitasi, dan mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa pendidikan sosiologi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan internal BMP Pendidikan Sosiologi semakin terintegritas dan profesional. Tiga, menjalin komunikasi yang bersinergi antar elemen mahasiswa, anggota internal, serta birokrat. Kemudian, mewujudkan BMP Pendidikan Sosiologi yang bisa bekerja keras, cerdas, kreatif, dan inovatif. Dan terakhir, membangun mahasiswa pendidikan sosiologi yang memiliki pandangan luas dan pola pikir kritis dalam menanggapi sebuah permasalahan. Inilah profil organisasi Kabinet Merangkai Pilar. Yang pertama ini ada Badan Pengurus Harian Inti atau bisa disebut dengan BPHI. Badan Pengurus Harian Inti ini merupakan bagian terkecil dari BEM yang diisi oleh ketua, wakil, bendahara, serta sekretaris. Nah, BPHI ini adalah tim satu dalam BEM Pendidikan Sosiologi yang menaungi seluruh divisi atau biro yang ada baik dalam perihal keuangan, administrasi, quality control, hubungan internal, anggota, hubungan eksternal organisasi, dan hal-hal yang bersinggungan. BPHI BEM Pendidikan Sosiologi ini juga memiliki beberapa konten. Yang pertama ada Family Gathering, kemudian ada Anjang Sana, kemudian nanti di akhir periode juga ada Staff Terbaik, kemudian ada Nongkrong Asik, ada Educative Talk Show, ada Evaluasi Internal, dan yang terakhir ada Kewirausahaan. Divisi yang kedua ini ada divisi PSDM atau bisa kita sebut dengan divisi pengembangan sumber daya manusia. Divisi PSDM ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang kaderisasi bagi mahasiswa baru Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, divisi PSDM ini juga memberdayakan dan meningkatkan kinerja anggota kepengurusan BEM Pendidikan Sosiologi. Selain itu juga, divisi PSDM ini juga bertanggung jawab akan pembinaan dan pembentukan karakter mahasiswa baru maupun anggota BEM Pendidikan Sosiologi yang dapat melaksanakan fungsi Tridharma perguruan tinggi melalui program perekrutan, pencegahan, dan penguatan. Adapun program kerja dari divisi PSD ini yang pertama ada PKKMB, yaitu sebagai wadah utama mahasiswa baru untuk dapat bersosialisasi lebih dekat dengan teman seangkatan maupun kakak tingkat.
Yang kedua ini ada program kerja makrab atau malam keaktifan yang mempererat dan mempersatukan hubungan antara sesama mahasiswa baru pendidikan sosiologi, antara mahasiswa baru dan panitia pelaksana serta dengan para senior yang memperkenalkan kultur yang ada di dalam sosiologi ini. Nah, di sini ada pun non-proker dari divisi PSDM. Yang pertama itu ada Upgrading Okmawa Pensos, kemudian ada Family Gathering Okmawa Sosiologi 1, dan yang terakhir ini ada konten dari divisi PSDM yaitu Family Gathering Mahasiswa Baru Sosiologi 1. Divisi yang ketiga, di sini ada divisi dari advokasi. Divisi advokasi ini merupakan divisi yang berfungsi untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan birokrat terkait akademik. Divisi advokasi ini mempunyai proker dan konten. Yang pertama itu adalah proker dari seminar visi dan teknik interview. Nah, seminar ini itu ditunjukkan untuk membantu masyarakat, khususnya kaum muda dalam membentuk visi yang menarik. Selain CV, ada juga pula teknik interview yang dibutuhkan untuk kemampuan wawancara yang baik. Nah, yang kedua ini ada non-proker dari divisi advokasi yaitu dialog sivitas akademik atau bisa kita sebut sebagai DIVA. Nah, DIVA ini adalah sebuah kegiatan dialog dengan birokrat pendidikan sosiologi di mana kita bisa menyampaikan keresahan kita hingga solusi dari keresahan yang ada di prodi hingga jajarannya. Nah, di sini juga divisi advokasi memiliki beberapa konten. Yang pertama itu ada konten pendidikan sosiologi sinergi, kemudian yang kedua ada beasiswa berbagi, yang ketiga ada amoeba, dan yang terakhir ada donasi peduli selama lawan COVID-19. Yang keempat ini ada divisi sospol atau disebut dengan divisi sosial politik. Nah, divisi sosial politik dan pendidikan sosiologi ini merupakan divisi yang berfungsi untuk menunjukkan jiwa kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat sekitar dan tentu juga mengakomodirkan kegiatan pengabdian masyarakat anggota BEM pendidikan sosiologi. Selain itu juga dapat memberikan pencerdasan dalam bidang perpolitikan bagi mahasiswa pendidikan sosiologi. Di sini juga ada program kerja dari divisi sospol yaitu sosiologi komedi yang merupakan acara talk show edukasi yang berbalut komedi yang membahas beragam fenomena menarik baik dalam sisi sosial maupun pendidikan. Nah, berikutnya ini juga ada non-proker dari divisi sospol yaitu diskusi sospol, yaitu membahas mengenai diskusi yang diadakan sebagai salah satu bentuk daya kritisasi mahasiswa yang dinaungi oleh BEM Pendidikan Sosiologi, di mana di dalam pelaksanaannya ini dilakukan dalam skala kecil maupun skala besar yang dapat mengangkat isu kampus atau di luar kampus. Dan yang terakhir ini ada beberapa konten dari divisi sospol. Yang pertama ada sosiopedia dan yang kedua ada dilema. Divisi yang kelima ini ada divisi orseni atau bisa kita sebut dengan divisi olahraga dan seni. Divisi ini bertugas untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi pendidikan sosiologi dalam koridor olahraga dan kesenian serta menumbuhkan semangat mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang non-akademik. Ini juga ada beberapa program kerja dari divisi orseni. Yang pertama itu ada solatif atau bisa kita sebut dengan sosiologi aktif, kreatif, inovatif, dan interaktif, yang merupakan sebuah acara pertandingan dengan konten ML, futsal, musik grup, dan yang lain-lain. Kemudian acara ini tuh juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta mempererat persaudaraan antara mahasiswa serta alumni sosiologi 1. Kemudian program kerja yang kedua ini adalah SON,
yang merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Dan terakhir ini ada non-proker dari divisi Orseni, yaitu ada Sportivity, yaitu Sport, Art, dan Activity, yang merupakan suatu kegiatan non-proker dari Orseni yang menjadikan wadah untuk mahasiswa pendidikan sosiologi yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga dan seni. Ini ada divisi Kominfo atau bisa kita sebut dengan divisi komunikasi dan informasi. Nah, divisi Kominfo ini bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dengan tugas mempublikasikan seluruh kegiatan BEM pendidikan sosiologi dalam berbagai bentuk media yang tersedia, serta juga sebagai pihak penghubung untuk internal maupun eksternal BEM pendidikan sosiologi. Dan di sini ada program kerja dari divisi Kominfo, yaitu Sosiologi Komedi, yang merupakan acara talk show edukasi yang berbalut komedi yang membahas beragam fenomena menarik baik dari sisi sosial maupun pendidikan. Selain program kerja, divisi Kominfo ini juga memiliki beberapa konten. Yang pertama itu ada konten apresiasi, kemudian yang kedua ada konten dilema, dan ketiga ada hari raya atau hari besar, kemudian ada movie talk, sosiopedia, dan curcolita. Dan yang terakhir ini ada Biro Kestari. Biro Kestari ini adalah biro yang berada di bawah naungan Sekretaris Umum BEM Pendidikan Sosiologi yang bertugas membantu setiap divisi dalam hal surat menyurat dan kesekretariatan. Adapun program kerja dari Biro Kestari ini, yang pertama ada seminar CV dan teknik interview. Seminar ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat, khususnya kaula muda dalam membentuk CV yang menarik. Selain itu juga, CV ada pula teknik interview yang dibutuhkan untuk kemampuan wawancara yang baik. Dan yang terakhir di sini ada konten dari Biro Kestari. Yang pertama itu ada birthday greetings, yang kedua ada merpati, dan yang terakhir ada clean up. Kabinet Merapi Merangkai Pilar.